Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mandala. Nah, pada episode kali ini, yaitu episode pertama kita, eksklusif membahas tentang Bali. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang Bali? Betul. Nah, kalau kamu sendiri tahu nggak sih, Jah, seputaran tentang Pulau Bali itu apa aja? Tahu dong, secara Pulau Bali atau pulau yang disebut Pulau Dewata sudah makin go internasional loh. Apalagi Bali kan makin banyak bule-bule yang mendominasi pemandangan di Bali. Oh iya sih, Ya. benar. Oh, sebelum itu, kita belum memperkenalkan diri nih, BTW. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Pratnya Adisti Indraswari dengan partner saya Raja Krishna. yang akan menemani teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan, yaitu membahas tentang Bali ya. Betul. Nah, selain itu, kamu tahu nggak sih tentang budaya lokal, terus mendalam tentang Bali itu sendiri, tahu nggak? Nah, biar kita makin paham, kita udah kedatangan spesial guest kita loh, yang sudah siap-siap dan ready-ready nih. Oke. Daripada kita nunggu lama dan makin penasaran ya. Oke, mari kita tanya aja ke narasumber yang pertama. Selamat datang. Selamat datang di podcast kami. Dengan siapa ini? Bisa diperkenalkan? Halo, saya Bli Altaf. Saya sebagai pemangku adat. Pemangku Pemangku adat. Oke, Bli Altaf ya. Ya. Pertama-tama, bisakah Anda memperkenalkan diri dan memberikan gambaran tentang peran Anda sebagai pemangku adat di Bali nggak, Bli? Oh ya, boleh. Pemangku adat atau individu atau pemimpin masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan meneruskan warisan budaya serta tradisi leluhur. Peran pemangku adat dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup menjaga tradisi, pemimpin rohani, penjaga norma sosial, pendukung keputusan masyarakat, pengajar nilai-nilai budaya, pemelihara lingkungan. Peran ini mencerminkan tanggung jawab yang kompleks dalam melestarikan identitas budaya dan masyarakat mereka di tengah-tengah perubahan zaman. Oh, berarti berdampak besar banget ya, Bli. Benar. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bli Altaf dan sesama pemangku adat berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya Bali dalam menghadapi globalisasi? Oke, untuk menghadapi dampak globalisasi dengan mempertahankan nilai-nilai budaya, merawat tradisi, dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memastikan kelestarian budaya tetap terjaga, ini melibatkan kolaborasi dan adaptasi yang cerdas agar budaya lokal dapat berdampingan dengan dinamika global. Oh, berarti ada juga ya dampaknya buat dinamika global. Oke, pertanyaan yang ketiga nih, Bli. Kebetulan nih, saya pribadi kan pernah melihat di artikel banyak jenis-jenis pemangku adat. Bli. Banyak sekali. Iya. Apakah setiap jenis pemangku adat tersebut ada perbedaan tugas dan kewajibannya nggak, Bli? Iya, setiap pemangku adat dapat memiliki perbedaan tugas berdasarkan kebijakan tradisional dan struktur masyarakat mereka. Pemangku adat mungkin bertanggung jawab untuk menjalankan upacara keagamaan, memimpin acara adat, atau mengajarkan generasi muda nilai-nilai budaya. Perbedaan ini dapat mencerminkan keberagaman budaya dan sistem sosial di berbagai komunitas. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemangku adat dalam menjaga dan melestarikan identitas budaya Bali? Salah satu tantangan terbesar pemangku adat dalam menjaga kelestarian budaya adalah dampak globalisasi yang dapat mengancam nilai-nilai tradisional dan memicu perubahan dalam masyarakat. Selain itu, urbanisasi, modernisasi, dan kehilangan minat generasi muda terhadap warisan budaya juga merupakan tantangan serius. Pemangku adat perlu menghadapi perubahan ini sambil menjaga keseimbangan antara melestarikan warisan budaya dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bli. Apakah Bli Altaf sendiri telah melihat perubahan dalam pelaksanaan upacara adat dan ritual tradisional yang ada di Bali? Untuk saat ini belum. Kemungkinan perubahan dalam pelaksanaan upacara adat seiring waktu, perubahan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor seperti modernisasi,
perubahan sosial, dan pengaruh global. Oke. Matur sukma Bli Alta. Iya. Semua beli Alta. Nah, kita beralih ke narasumber yang kedua nih. Yang dilihat-lihat juga pada cantik-cantik nih. Boleh dikenalkan dengan siapa? Halo, aku G Naila dan ini partner aku. Halo, nama aku G Nova. Nah, pertanyaan yang pertama, pada tari barong ini kan memiliki kostum yang benar-benar sangat menarik sekali. Apa saja bahan yang biasa dipakai untuk membuat kostum tersebut? Kalau bahan sendiri sebenarnya kita kurang tahu ya. Soalnya kita kalau nggak sewa ya beli gitu. Tapi kalau di kain buat tari barong atau kain Bali itu ada yang namanya prado. Prado itu yang emas ini. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Boleh tidak diceritakan secara singkat mengenai latar belakang tari barong ini, sekalian dengan makna yang tersirat di dalamnya ada apa aja nih, Ge? Tari barong ini kan diambil karena bisa dipentaskan di halayak umum dan di siang hari. Tapi sebenarnya tari barong ini tuh merupakan ringkasan dari calon arang yang dikemas agar bisa dipentaskan di siang hari. Karena calon arang itu kan hukumnya sakral. Ada yang namanya watangan atau mayat-mayatan. Nah, itu kan sangat sakral juga. Jadi nggak sembarang orang itu bisa narikin, makanya dikemas lagi. Maka dari itu, leluhur dari kami membuat pertunjukan tari barong agar masyarakat di luar Bali dan masyarakat Bali yang lain jika ingin menonton itu bisa menontonnya itu kapan saja. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jika boleh tahu nih, alat musik yang biasanya mengiringi tari barong ini apa saja? Kalau alat musik itu banyak ya. Di antaranya itu ada gender, ada gangse, ada gong kebiar, dan lain sebagainya. Oke, berarti banyak ya bervariasi. Pertanyaan selanjutnya nih, tari barong ini kan dibedakan menjadi beberapa macam jenis. Nah, bisa minta tolong disebutkan apa saja jenis-jenis dari tari barong sendiri itu? Kalau disebutin jenis-jenis tari barongnya satu-satu itu agak sulit ya, soalnya itu ada banyak. Jadi kalau diantaranya itu ada barongket, ada barong landung, ada barong macan, barong brutuk pun juga ada. Tapi selain itu, tari barong ini kan sifatnya umum ya. Jadi ada barong di pelosok-pelosok atau di desa-desa terpencil yang emang di sananya itu ada tradisi barongnya tuh tersendiri dan namanya itu lain lagi. Makanya agak sulit kalau disebutinnya satu-satu. Takut salah penyebutannya. Berarti banyak ya bervariasi. Banyak banget. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, setiap macam tari barong kan memiliki kostum yang berbeda-beda. Mengapa setiap kostum yang digunakan pada setiap macam tari barong itu dibedakan? Kalau itu sendiri tergantung dari pembawaan tari barongnya tuh, barongnya sebagai apa gitu. Tapi kalau tari barong yang kita bawakan, itu barongnya sebagai raja hutan gitu. Kalau misalkan raja hutan kan biasanya singa, tapi kalau di makhluk mitologi itu raja hutan itu barong gitu. Tapi kalau di barong yang lain itu beda lagi ceritanya, beda lagi bajunya gitu. Contohnya kayak barong landung itu kan sebenarnya kayak ondel-ondel ya. Cuman itu sakral buat kita gitu. Oh, sakral. Oke. Terima kasih Gek Naila Terima kasih, dan Gek Gek. Nova. Oke, matur sukma ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah beralih ke narasumber yang ketiga nih. Dengan siapa nih? Aku G Ayla. Gek Aila. Kelihatannya udah rapi banget sama cantik nih, nggak kalah cantik. Terus mah Iya. Oke, kita langsung aja menuju pertanyaan yang pertama. Yaitu setelah diadakannya KTT G20 di Bali, kira-kira apakah ada perubahan yang signifikan dari wisatawan yang berkunjung di Bali nggak, Ge? nggak ada ya di sini tuh sama aja gitu. Ada perubahan itu hanya karena COVID-19 kemarin aja sih gitu. Karena kok virus itu aja sih. Iya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, jika ada perubahan wisatawan, kira-kira apa saja penyebabnya terjadi perubahan selain KTT G20? Di sini nggak ada perubahan ya, sama aja kayak biasanya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Ge. Apakah ada perubahan fasilitas setelah KTT G20 tersebut? Jika ada perubahan, apa saja yang terjadi? Fasilitas ya, fasilitas tuh banyak. Contohnya ini kayak jalan itu diperluas gitu ya. Jalan-jalan itu dari yang awalnya mungkin lumayan sempit jadi gede sekarang gitu ya. Terus sama pelabuhan nih, pelabuhan juga diperbanyak di Bali sekarang. Oh, baru tahu. Oke.
Nah, pertanyaan yang terakhir, KTT G20 kan dihadiri oleh orang dari berbagai negara. Nah, apakah ada perubahan kebiasaan yang disebabkan dari KTT G20? Itu mungkin ada ya dari masyarakatnya lebih disiplin gitu sama kebersihannya lebih dijaga. Berarti berdampak banget ya, Ge. Ya, bener. Oke, matur sukma Ge Matur sukma, Aila. Ge Aila. Oke, sekarang kita beralih ke narasumber yang sekian kalinya nih. Dan kelihatannya berbeda dari narasumber kita yang lainnya. Lainnya sangat spesial. Yes, of course. Okay, this is the one of our special guest, and he is a tourist that come to Bali. Wow, Cuis. seems interesting, right? Ah, Okay, yes. then let's interview. Okay, hello sir, what's your name? Hello, my name is Raja. I'm from India. Oh, from from India. India. So far. Okay, next question. How long you have been in Bali? Have been here for 2 months. Yeah. Oh, Okay, 2 months. for 2 months. And then the third question, since you came in Bali, what was the culture shock that you have felt? A lot of things here are actually same because Indian and Bali peoples is believed to Hinduism, right? So they aren't that many things that I experience if I have to bring someone. So different types of people like people from the west, from state, from anywhere. Okay, Okay. thank you sir. Yes. And the fourth question, where you have been around in Bali? So I live in Ubud for 2 months and then I just go to Seminyak today. Oh, okay. Okay, next question. What kind of door that you most admire in Bali? Sorry. The people, everyone is smile a lot for me. Yeah, I like that. Oh, you like that. The last question, what make you interested to come to Bali? Actually, I work online here, like my business online, my online shop. Yeah. Okay, thank you sir. Thank you sir. Thank you, Rasya. sir. Oke, kita beralih ke narasumber yang keberapa nih? Kayaknya nggak Yang kehitung nggak sih? Ke berapa? kelima. Kelima? Kelima. Lebih nggak sih kayaknya nggak tahu sih. Oke. Ya, yes. Oke. Nah, beralih ke narasumber kita yang selanjutnya, yang tampaknya khas banget nih Bali-Balinya ya nggak sih? Oh iya nih. Dengan beli siapa? Beli Tirta. Beli Oke. Tirta. Langsung saja kita akan ke sesi pertanyaan yang pertama. Kira-kira penyebab desa ini dijuluki menjadi desa kedua terbersih di dunia, kenapa? Itu karena sifat turun-temurun dari nenek moyang yang suka nyapu dan suka bersih-bersih gitu. Oke, pertanyaan kedua nih, Bli. Apakah ada perbaikan fasilitas dari pemerintah untuk acara KTT G20 di mana ini? Di Panglipuran nggak sih? Iya. Iya, di Panglipuran. Ya ada seperti perbaikan di atap-atap rumah gitu dan ada sedikit pelebaran jalan di tempat masuk desa Pelipuran gitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kesadaran akan lingkungan dan pelestarian alam telah berkembang di Bali? Kesadarannya di sini cukup tinggi ya. Mungkin seperti jika ada sampah itu langsung diambil agar kebersihannya itu tetap terjaga. Oh, Langsung oke. gercep ya. Iya, langsung gerak cepat. Mm-mm. Gerak cepat. Oke. Pertanyaan ke selanjutnya nih. Apakah atau apa yang menurut Anda adalah perubahan sosial dan budaya paling mencolok akibat globalisasi? Untuk saat ini kayaknya masih belum ada perubahan yang terlalu mencolok. Oh, belum Oke. ada. Nah, yang selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana menjaga bahasa dan identitas budaya Bali dalam era globalisasi? Menjaganya itu kayak tetap menggunakan bahasa-bahasa di Bali dan tetap menjaga adat-adat yang ada di sini. Oh, oke, keren banget ya. Berarti Panglipuran tuh Iya, selain bersih juga menjaga melestarikan identitas. bahasa. Iya, identitas bahasa mereka gitu. Selanjutnya nih, kita ke narasumber yang nampaknya nggak kalah excited buat diwawancarai. Betul. Dengan siapa? Sisya. Gek Sisya. Oke. Gek Sisya, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Gek Sisya nih berjualan apa aja sih? Berjualan pernak-pernik dan juga sembako. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sudah berapa lama Ibu berdagangan di tempat? Sudah lama meskipun tidak ramai pembeli. Oke, pertanyaan yang ke berapa ini? Ketiga ya kayaknya.
selain di tempat ini nih, Kek, adakah tempat lain untuk berjualan? Tidak ada, hanya di Panglipuran saja. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, dari jam berapa Ibu berjualan? Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Berarti nggak kenal lelah ya berarti. Iya. Iya. Nggak kenal lelah. Pertanyaan terakhir nih, Gek. Mengapa Gek memilih memperdagangkan barang-barang yang Gek sebutkan tadi untuk didagangkan, untuk dijual? Karena tamu ramai-ramainya pembeli jadi lebih untung. Oke. Oke. Ada hubungannya sama bule nggak nih, Gek? Iya. Oh, berarti cari keuntungan dari bule juga ya. Iya. Nah, akhirnya nih kita di narasumber terakhir kita yang termasuk tokoh penting nggak sih di Bali? Iya. Dengan siapa? Bisa diperkenalkan? Nama saya Bli Royan sebagai tokoh agama. Oke. Satunya? Saya Bli Rone ya, sebagai tokoh agama juga. Oh, Oke. oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang sudah diketahui kebanyakan orang, di Bali ini pada setiap rumah terdapat pura kecil, namun terdapat juga pura besar seperti pura Tanah Lot. Nah, apa perbedaan dari dua pura tersebut? Kalau di sini kan desa Panglipuran, di setiap desa tuh pasti banyak pura, seperti pura Puseh, pura Dalem, dan pura-pura masih banyak yang lain. Oh, masih banyak. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kami kan seringkali melihat banyak tempat di Bali yang terdapat canang. Nah, di dalam canang tersebut itu sendiri ada apa aja sih isinya? Tujuannya kan untuk persembahyangan. Untuk isinya ada janur, lengkuah, daun sirih, dan sebagainya ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana globalisasi mempengaruhi pandangan agama dan spiritual masyarakat di Bali? Mengenai hal ini saya kurang paham ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya nih. Kan salah satu upacara keagamaan yang ada di Bali adalah melasti. Nah, upacara melasti sendiri biasanya dilakukan pada hari tertentu atau di hari biasa? Di hari tertentu, kalau di desa Panglipuran ini, setiap ada yang meninggal itu pasti sudah melasti itu namanya. Oh, pakai melasti ya upacaranya. Dan inilah pertanyaan terakhir sekaligus dari narasumber terakhir kita. Apakah upacara melasti hanya boleh dilaksanakan pada umat Hindu saja? Wajibnya untuk umat Hindu. Selain umat Hindu tidak diperbolehkan. Oke, terima kasih Bli Royan dan Bli Runi telah menjawab beberapa pertanyaan kita. Matur sukma ya. Matur harusnya. sukma Bli. Matur sukma Bli. Matur sukma untuk semua narasumber-narasumber kita. Thank you, sir. Thank you, sir. Oke. Udah. Oke, itu tadi adalah seputar jawaban-jawaban dari narasumber kita pada episode pertama kita ya. Ya, yang Mas? sangat eksklusif. Iya, tentang Bali apalagi nih. Mm. Nah, semoga teman-teman yang ada di rumah nih bisa menangkap atau menyimpulkan nih dari narasumber-narasumber yang telah kita bawa untuk kemudian bisa dipelajari tentang seputaran Bali. Betul sekali. Oke, kita sekarang memasuki, kita kan tanya nggak sih tentang suka dan duka? Betul. Oke, kita kan tanya suka dan duka nih. Selama Selama di Bali. Selama di Bali. Oke. Dari siapa dulu Di nih? sini pandangan yang menurut pandangan kita Ya, sebagai kita. siswa. Sebagai siswa. Dari siapa ini? Mic-nya Nah, dipegang mungkin sama sih? dari Oke. Adis. Oh, dari Dari aku. Dari MC. Dari MC dulu. Oke. Betul. Untuk sukanya itu dari perjalanan ya, itu seru banget sih. Awalnya itu kalau saya sendiri tuh ngiranya kayak ya udah perjalanan biasa. Ternyata di bis itu seru banget. Apalagi bis naikin bisnya PHD Trans, apalagi juga pakai Arwindah Tour. Aduh, itu Betul, keren betul. banget. Itu the best combo sih. Untuk dukanya kurang lama sih di Bali jujur. Durasinya kurang lama. Kalau kamu sendiri aja. Kalau aku kan ini sama, cuman lebih suka ke yang di pemandangannya itu. Oh, Apalagi pas di pantainya itu renang-renang juga itu. oke. Untuk dukanya kurang lama. Kurang lama juga, lama iya. juga. Oke, Sedih ya, sedih kurang lama. Iya. Oke, dari Kalau untuk aku, kalau sukanya itu bener sih, tak kira itu kan, aku kira biasanya kan kalau ke Bali sendirian atau sama keluarga itu kan kayak Tidur. biasa Iya, aja biasa. gitu, Flat, flat iya. gitu. Tak kira terus aku kira sama Iya. teman-teman itu Iya.
kayak biasa aja juga. Iya. Ternyata kalau sama teman-teman itu lebih mengasihkan. Oh. Karena berbeda dari biasanya. Iya. Plot Apalagi twist ya. sekelas ya. Plot twist berarti. Jadi bikin lagi. Iya, pengen lagi. Sedih. Jikanya sih sama ya, kurang lama. Ini mungkin bisa jadi Sedih masukan. mengingat kenangan. Jadi masukan. Jadi masukan. Iya, dan penonton ya. Betul, setuju. Jangan lupa ya yang lihat ya. Iya. Oke. Minta yang lama. Wah, gak maju lagi biar kelihatan ke kamera dong. Kamu kan Inggris ya tadi. Loh, Oke. are you from India? Oke. Suka. Sendiri itu ya, sukanya ya kayak betul lagi aku kira itu kayak flat banget perjalanannya, ternyata enggak. Ternyata sampai di bis itu kayak kita joget-joget bareng, terus Nyanyi-nyanyi ya? iya nyanyi bareng. Sampai dapat hadiah loh. Siapa yang dapat Gara-gara hadiah? Cuman Gilang sih kalau nggak salah. Aku Aku juga sih, aku. Berarti itu ya. Keren sih Arwinda sampai bisa kasih hadiah. ya terus Thank you Arwinda. Apa? Dukanya. ini masih suka terus kalau dari rangkaian acaranya itu udah lumayan menarik ya, maksudnya kayak masuk gitu loh, masuk Betul banget. Udah kayak nyambung gitu loh. Iya. Kalau dukanya sendiri sih iya kurang lama betul, Iya. kurang lama. Kan sama deh semua anak. Oke. Selanjutnya. Kalau dari menurut saya sih sama sih, sama kayak kalian ya. Suka dukanya juga sama. Berarti sama aja ya. Sama aja sama Oke, aja. Royan. Kalau saya sih sukanya itu pas bisa main-main di pantai itu loh. Apalagi Iya. Sudah. Ada ini saja ada gitu. Teman-teman. Oke. Dukanya apa dukanya? Kalau dukanya sih sama kurang lama. Kurang lama. Lagi. Oke. Selanjutnya nih. Kayaknya sih Sukanya dulu dong. sukanya. sukanya sih kayaknya waktu di Pulau Penyu itu ya. Udah. Aduh, ini makin ricu nggak sih? Nah, lanjut kita ke Dukanya belum. Kayaknya sih kayaknya sama ya sama yang lain. sama saja. Sama saja juga. Kurang Oke, lama. selanjutnya nih. Hewannya lagi cinta hewan. Ayla dulu. Oke. Cinta hewan. Udah. Nyambe. Nyampe betul. Udah. Ya, sukanya dulu. Sukanya sama aja sih, lebih seru banget. Gila, seru banget sama seru banget teman-teman. ya. Tidak ada yang nggak seru. Bener sih, Bener. iya bener banget. Hal kecil itu pun jadi seru banget kalau misalnya teman-teman gitu bareng-bareng. Kalau dukanya sih ya sama sih, kurang lama. Bentar banget, Iya. bentar banget. Sekarang dengan Sisha nggak sih? Oke. Menurutku ya sukanya itu waktu perjalanan juga, terus sama di waktu gala dinner. Nangis. Ada cuplikannya nggak sih kita? Ada. Terus ada nggak sih? Iya. Nah, Oke. Bagus banget. untuk kalian yang mau lihat cuplikannya, langsung saja ke IG. TikTok Iteral. Iya. Kita munculkan di sini aja. Satu, dua, tiga. Bagus. Itu kayak seru banget nggak sih acara? Iya. Terus kalau dukanya ya itu kurang lama bikin nangis. Oke, lanjut ke Nova. Pur. Kalau sukanya itu ya menurutku itu waktu perjalanan itu juga bisa kayak sama teman-teman itu lebih asik banget gitu. Apalagi waktu persiapan buat gala dinner. Iya. Nah, itu juga Riwah. riwah Dan banget. kita telat gak sih? Iya. Yang di tadi bareng. Oh iya. Oh, Sambil dari bareng. itu monyetnya bikin lucu banget. Iya. Udah. Cuplikannya lagi nggak sih? Udah. Ya. Sama. 1, 2, 3. Oke, sukanya. Dukanya itu mungkin sama ya, kurang lama gitu, kangen banget. Udah sebulan gak sih? Sangat menjadi memori. Terasa. Oke, lanjutnya nih ke Naila. Lanjut. Sukanya kalau buat aku sama waktu di perjalanan itu seru banget bersama Kak Ica dari Arwinda tuh. Kak Ica Kak Ica. sama Kak
sama Kahim, sama Kak Fahim sama Om Bima dari PHD Trans. Terus bersama Bunda Hindar, walas kita yang paling cantik. Dan Mama Tirta. Dan iya Mama Tirta. Ya, Mama Tirta. Makasih ya Mama Tirta. Sudah menemani kita di Bali. Yeay. Oh, jangan lupa Lidika. Ini Lidika, beli yang paling seru yang bisa apa itu? Apa ya? bisa Ketawa. ngelawak. Ada videonya nggak ya? Kita nggak ada ya? Ada. Oke, kita tampilkan 1, 2, 3. Dan wawasannya Bidika juga luas banget gak sih? Banget, luas banget. Keren banget sih itu. Ya, bener, Itu loh bener, mikirnya loh Kita, bisa langsung. kita dapat ilmu banyak banget dari Bidika. Iya. Terus yang itu di rumah makan itu sih bagus ya. View pantainya itu. Enggak. Kamu tahu nggak terciptanya Giliman itu kan? Itu adalah wawasan dari Bidika gitu. Ya udah. Kalau kalian mau tahu terciptanya gimana, kalian bisa ke Bali terus menghubungi Bidika. Harus Oke? harus kelas 9 dulu. Iya, harus bertemu Bidika langsung gitu. Keren banget sih. Makasih Blidika. Thank you Bidika. Oke. Terus buat Dukanya? dukanya sama sih, satu kurang lama. Terus yang kedua, persiapan buat Gardener itu waktunya terlalu mepet. Mepet banget sampai akhirnya kita telat. Bener. Bener. Karena kita datangnya juga kemalaman nggak sih dari Pantai Kuta? Ya Pantai Iya, Kuta. iya, betul. Itu nggak sesuai jadwal. kesorean banget. Oh benar. Beneran nunggu anak lain molor kan. Tapi Yes. itu pas kita transport dari Krishna ke Kuta itu seru sih. Iya. Seru. Naik Pajero. Pajero. 2, 3. Panas. 2, 3. Panas Bobo Jero. Ada videonya nggak sih? Oke, kita tampilkan. 1, 2, 3. Cing. Oke. Bener banget. Oke. Tapi Nah. gitu anginnya masih sepoi-sepoi sejuk gitu. Apalagi Ini juga ngelihat panas jawaban jeruk. ngelihat patung-patung yang sangat banyak itu juga. Iya betul, patung-patungnya sungguh istimewa. Oke. Mungkin hanya mereka yang tahu ya, kita nggak tahu. Nah, itulah tadi suka duka kita terhadap Cina wisata kita ke Bali. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Komen komen. yang positif ya. Komen sebaik-baiknya. Kalau kalian kelas 9 nanti kalian tulis suka dan dukanya juga. Betul. Iya, Yang kalau kalian kelas 8, kalian pengen ngapain nanti pas di Bali. Kasih juga ya. Jangan lupa tekan tombol like, itu paling penting Like. itu. Like dan dibagikan nggak sih biar Ya, betul. Share sebanyak-banyaknya. share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih telah menonton podcast kami pada episode kali ini yang spesial banget dengan narasumber yang asik-asik banget Asik-asik. tuh and friendly. Oke. Bersama Mandala Podcast, Wawasan bertambah dan terjamin. Dadah. Wait a minute. Gak ada. Sertifikasi memori penuh kan itu? Alhamdulillah ya Allah. Ayo, ya. Ada. Yang lainnya. Okay, this is one of our special guests, and he is a tourist that come to Bali. Seems interesting, right? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Oh ya, gak apa-apa nanti dikat. Halo guys. Cukup menjaga tradisi, pemimpin rohani, penjaga norma sosial, pendukung. Kalau di sini kan setiap liburan, di setiap desa tuh pasti banyak pura, seperti pura Puseh, pura Dalem, dan pura-pura lah. Banyak yang lain. Masih banyak. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kamu bersama Mandala. Sama Mandala. 1, 2, 3. Bersama Mandala. Awas.
wawasan wawasan bertambah terjamin. dan terjamin. Wawasan bertambah dan